Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan bulan Ramadan dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu badan sehat, ibadah nikmat di bulan Ramadan. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, semua amalan ibadah membutuhkan yaitu faktor fisik atau kesehatan. Baik sholat, juga termasuk menghafal Al-Quran pun, juga termasuk apalagi Ramadan, ya, lebih-lebih nanti haji, semuanya membutuhkan fisik. Tidak bisa dipungkiri, seseorang kadang disibukkan ibadah tapi lupa dengan kesehatan, lupa dengan fisik. Padahal Nabi SAW yang sudah Allah jadikan pada tubuhnya kekuatan pada Nabi itu berapa kali lipat kekuatan sahabat. Tapi Nabi SAW juga menjaga tidurnya, kebiasaannya di awal malam. Awal malam katakan sekitar jam 8, jam 9. Ya. Kemudian kebiasaan Nabi SAW, ya, adapun di bulan Ramadan Nabi keluar dari kebiasaan, apalagi di 10 hari terakhir menghidupkan semua malamnya. Nah, karena apa? Karena keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Juga kebiasaan Nabi SAW kalau kita lihat, Nabi sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan bihazbi bini Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam itu makan hanya beberapa suap sampai tulang punggungnya tegak. Artinya apa? Di sini ada bimbingan dari Nabi, untuk sehat itu bukan makan sampai kenyang. Untuk sehat bukan 4 sehat 5 sempurna yang harus dikonsumsi. Untuk sehat harus ada protein hewani. Tidak. Ternyata untuk sehat, ya, standarnya sampai tulang punggung tegak. Ya, dalam hadis juga Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah yang badannya kurus menjadi gemuk ideal, sampai Aisyah berkata, fa asmantu bi ahsani saman, aku menjadi gemuk ideal bukan karena daging. Ternyata apa? Kebiasaan Aisyah mengkonsumsi timun dengan kurma rutop. Coba. Ini rahmanakumullah jami'an. Ya, yang perlu diperhatikan. Nabi SAW juga demikian. Walaupun badannya sehat, Nabi juga mengambil sebab. Ada olahraga-olahraga yang digemari Nabi SAW. Seperti memanah, seperti berkuda, seperti yang dianjurkan Nabi untuk berenang, ya, bergulat. Nabi juga pernah bergulat, ya. Nabi juga pernah berlari. Ini menunjukkan Nabi mengambil sebab untuk tetap sehat. Walaupun Allah jadikan kekuatan Nabi beberapa kali lipat kekuatan sahabat. Nabi SAW jarang sekali sakit. Ya, Nabi sakitnya Nabi juga pernah pusing, ya, sampai dibekam di kepalanya. Ya, juga adapun mayoritas sakit yang diderita Nabi bukanlah faktor dari dalam, tapi sakit yang terparah, ya, adalah sakit yang disebabkan faktor dari luar. Yang satu adalah karena Nabi diracun oleh Zainab bintul Harith. Ya, Zainab bintul Harith, racun yang sangat kuat sampai sahabat Nabi Bishr bin al-Barra, dia wafat setelah makan bersama Nabi. Nabi ngingetin dia, cukup, jangan makan, daging ini beracun. Kata dia, ya Rasulullah, aku sudah terlanjur makan banyak. Seketika itu langsung wafat. Ya, seketika itu langsung wafat. Dan pembuluh darah aortanya pecah. Adapun Nabi sudah makan tapi efek racunnya apa? Pertama memang Allah jadikan kekuatan pada Nabi. Kedua atas izin Allah juga. Efek racun ini baru muncul 3 tahun kemudian.
sampai menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Sampai demamnya begitu tinggi. Sampai sahabat yang memegang kulit Nabi, ya Rasulullah demam kamu sangat tinggi. Iya, demam yang kurasa seperti demam 2 di antara kalian. Ya, 2 dari kalian ini, ya perbandingannya 1 Rasulullah, 2 dari demamnya kalian. Kemudian juga berikutnya, Nabi SAW satunya sakitnya karena sihir. Disihir oleh Labid bin A'sam. Ya, tukang sihir sewaan Yahudi Bani Zuraik. Nah, ini 2 ini yang paling membuat Nabi sakit. Ya. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Nabi juga demikian. Ya, Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi juga tetap ibadah. Nabi tetap puasa, tetap berjihad, tetap sholat. Sampai sholatnya Nabi SAW, sholat malamnya, sampai menyebabkan kedua kakinya bengkak. Padahal sudah dijamin masuk surga. Ya, ketika ditanya Al-Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa sholat sampai kedua kaki kamu bengkak? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura, apa aku gak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Tuh, subhanallah. Padahal sholat malam yang dibaca Nabi, Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya, kaum muslimin zaman sekarang yang dibaca trikul sudah bengkak duluan. Nah, ini kenapa? Ini karena makanannya, karena kebiasaannya, aktivitasnya dan lain sebagainya. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Tidak dipungkiri sekali lagi, semua ibadah butuh juga fisik. Ya, jangan sampai mengatakan udah yang penting ibadah kita kuat, makan sudah bebas, makan apa saja, yang penting halal makan semuanya. Ya, yang penting sholatnya kuat gitu. Ini salah, mindset yang salah. Nah, justru gara-gara makan salah, timbul stroke, ya darah tinggi, asam urat, kencing manis, ya vertigo, migrain, ada yang mandul, ada yang tipes, ada yang subhanallah gagal jantung, ada yang dan lain sebagainya. Nah, makanya dibutuhkan fisik yang kuat. Datang dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW sudah bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kullin khair. Ya, sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih dicinta dan lebih baik di sisi Allah dibanding seorang mukmin yang lemah. Dibanding seorang mukmin yang lemah. Nah, dan pada itu semua ada padanya kebaikan. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicinta dan lebih baik di sisi Allah. Asal hukumnya di sini adalah berbicara tentang iman. Al-mu'min al-qawi di sini asalnya imannya kuat. Orang yang imannya kuat, ya, itu paling dicinta dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang imannya lemah. Tetapi iman kuat ternyata juga butuh fisik kuat. Juga butuh dukungan ngambil sebab kesehatan. Ya, subhanallah, ada orang masya Allah imannya kuat, makannya ngaco, tahu-taunya kena stroke. Habis kena stroke 1 minggu 2 minggu, alhamdulillah anak sabar. Ya qadar Allah ma syafa'al, nggak bisa ke masjid, tapi ya sabar katanya. Iya 1 minggu 2 minggu, mulailah masuk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, imannya mulai ngedrop. Gak bisa berjumpa dengan orang-orang yang dicintai karena Allah di masjid. Gak bisa ikut kajian. Kajiannya hanya online. Padahal malaikat gak hadir di kajian online. Ya. Subhanallah, kemudian gak bisa lagi ziarah, gak bisa lagi silaturahmi. Gak bisa haji, gak bisa umrah. Banyak pintu kebaikan tertutup. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Ya. Ala akhbirukum min khiyarikum. Mimman min khiyarikum, kata Rasulullah, maukah kalian ku beritahu siapa orang di antara kalian yang paling baik? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan sendiri. Ya, khiyarukum atwalukum a'mara wa aktsarukum a'mala. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang. Orang yang umurnya panjang. Dan amalannya paling banyak. Nih penting, panjang umur tapi banyak amalan. Tapi ada catatan.
Jangan sampai panjang umur tapi di atas kursi roda. Panjang umur tapi hanya di atas ranjang berbaring, ngerepotin orang yang di sekitarnya. Jangan. Kalau perlu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Orang yang tua renta, lemah. Itu paling baik. Ya, kalau ada orang tua Anda yang sakit ya dirawat. Bukan berarti mendengar hadis ini, udah Pak mati aja Pak, enak Pak. Daripada ngerepotin orang, bukan. Tapi yang paling baik di sini Anda ngambil sebab biar Anda panjang umur ada sebabnya. Ya, nggak bisa panjang umur. Saya mau panjang umur, tolong transfer umur Anda dong ke saya dong. Nggak bisa. Ada sebabnya melalui pola makan, lifestyle-nya dia. Ya, itu termasuk sebab. Jadi nggak bisa dipungkiri. Ya, termasuk qasar aql, orang yang akalnya pendek dalam memahami sesuatu jika dia mengutamakan agama tapi lupa dengan bab kesehatan. Ya, justru ini salah. Imam Syafi'i sangat menyesalkan orang yang melalaikan masalah kesehatan, ilmu kesehatan bahkan. Bahkan kata Imam Syafi'i wa huwa thuluthul ilm. Ilmu kesehatan itu sepertiga dari ilmu. Naam. Wah ini rahimahumullah, panjang umur tapi sehat itu penting. Ya, panjang umur tapi banyak amalan, amalan ketaatan bukan amalan kemaksiatan. Nah, makanya Nabi SAW sering berdoa diantaranya agar apa? Tidak dijauhkan dari apa? Tua renta. Nabi makanya meninggal wafat usia 63, Abu Bakar usia 63, Umar bin Khattab usia 63 tahun. Nah, enak nggak ngerepotin orang. Nah, jangan sampai sakit, semua DKM masjid ikut ngantar ambulan ke rumah sakit ngobatin orang anggotanya yang sakit. Ya, semangat tetap sehat. Sakit itu ada Allah jadikan sebagai cobaan. Ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda juga punya andil sebab untuk menjaga kesehatan. Dan Anda punya andil sebab untuk apa? Untuk Anda berobat biar cepat sembuh dari penyakit Anda. Ini rahmani rahimakumullah jami'an. Dan kemudian Nabi SAW juga bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faraq. Ya, hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi mengingatkan dua kenikmatan yang banyak dilupakan pada kedua ini, yang umat manusia melupakan, yaitu apa? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini menunjukkan apa? Untuk ibadah ketika ada waktu luang, ini banyakin ibadah. Jangan sampai ketika sehat ya malas-malasan ibadah, ketika sakit ngayal pengen banyak ibadah. Nah, demikian ketika punya waktu luang malas-malasan, sibuk ngopi, begadang, ngerumpi, ngobrol. Ketika sudah sibuk nggak punya waktu luang, ya Allah jadikan waktu luang ya Allah biar saya bisa sibuk ibadah. Lah ini kesempatan dilalaikan. Nah, wah ini akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahimani wa rahimakumullah jami'an, semua ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat perhatian dengan kesehatan. Ya, bukan hanya iman, tapi fisik juga diperhatikan. Di antaranya juga sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, ya, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Ya, semangatlah kalian atas segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Anda. Semangatlah Anda untuk bisa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk Anda dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah lemah. Ya, jangan pula lemah iman, jangan pula lemah fisik. Nah, maka apa? Ketika fisik kita kuat, iman kita juga kuat, ya, kita bisa mendatangi apa? Segala amalan yang bisa bermanfaat untuk kita, membantu saudaranya, ya, dia banyak sholat dari sholat qiyamul lailnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuhnya, kemudian sholat isyraqnya,
ya sholat duhanya, sholat rawatib duhurnya, kemudian ba'diyahnya dan seterusnya bisa dia datangi. Dia bisa bekerja mencari nafkah juga dalam keadaan sehat, ya. Kemudian dia juga bisa berdakwah kemana-mana, ya, dengan memanfaatkan kesehatan dia. Dia juga bisa melakukan segala yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kalau sini ada terapis, ya sudah. Terapi kaum muslimin biar ikut sehat. Nah, terapi juga butuh kesehatan. Nah, para terapis juga butuh kesehatan. Kemudian rahimana wa rahimakumullah jami'an, juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Yusuf ayat 17. Ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Di dalam ayat ini menunjukkan ya abana, wahai bapak kami, berkata saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, inna dhahabna nastabiq, sesungguhnya waktu itu kami sedang apa? Berlomba. Ya, sedang berlomba, bisa lomba lari. Wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di sisi barang-barang bawaan kami, perbendaharaan kami. Di sini ayat ini menunjukkan apa? Syahidnya dari ayat ini yaitu nastabiq, berlomba. Di sini ada sebab-sebab diantaranya untuk menjaga fisik. Kemudian juga dalam surat Al-Qasas ayat 26. Allah berfirman, inna khairam man ista'jarta al-qawi al-amin. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Ketika Nabi Musa alaihissalam waktu itu dimintai tolong untuk memberikan minum dari dua wanita ini, ya, dari gembalaan kambing ini, ya. Kemudian ketika Nabi Musa pergi ke bapaknya, dua wanita ini, dan wanita bapaknya menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi putrinya ini. Kemudian berkatalah putrinya ini, inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya, ya, pertama sebelum dinikahkan, ya, sebelum ditawarkan untuk nikah, sebelumnya dia apa? Ditawarkan untuk nyewa laki-laki ini karena Nabi Musa kuat, ya. Kuat yang mana dia melarikan diri ketika dia memukul orang-orangnya Fir'aun dengan sekali pukulan sampai tumbang. Sampai tumbang. Malaikat maut aja dipukul sampai keluar matanya. Nah, ketika mau mencabut Nabi Musa, rohnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini rahimahumullah. Kemudian apa? Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya orang yang kira-kira engkau sewa yang terbaik adalah orang yang qawi al-amin, yaitu orangnya kuat dan dia amanah. Ya, dan Nabi Musa termasuk yang kuat. Demikianlah intinya di sini, ya, kekuatan tetap dibutuhkan. Ya, kekuatan tetap dibutuhkan. Kekuatan dalam ibadah. Juga dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Di sini syahidnya Muhammad Rasulullah, ya, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kufar, ya, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka orang-orang mukmin, ya. Di sini syahidnya di sini asyidda, kuat, keras hatinya, juga dia tegas, ya, kalau perang ya perang betulan. Nah, dan ketika sama kaum muslimin mereka ruhama, saling menyayangi. Inilah sifat seorang mukmin. Nah, juga dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Di sini Allah berfirman, wa a'iddu lahum, dan hendaknya Anda persiapkan
ya Anda persiapkan ya apa? Untuk musuh-musuh Anda mastata'tum dengan kemampuan Anda min quwwatin, kemampuan Anda dari kekuatan fisik. Ya. Ini artinya kalau mau jihad ada apa? Ada kekuatan fisik, juga ada latihan-latihannya. Ya. Wa min ribatil khail, dan juga apa? Kuda-kuda yang diikat. Ya. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dan demikian untuk apa? Untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh Anda. Di sini ternyata apa? Rasulullah juga mengambil sebab juga. Ya, mengambil sebab di antara persiapan kekuatan, juga persiapan kendaraannya, kuda-kudanya. Nah, sekali lagi ini mungkin dilihat sepintas urusan dunia. Ya, dan yang kita bahas adalah dunia kesehatan. Dan demikian itu juga sekali lagi mendukung yaitu urusan akhirat, ibadah. Juga di antaranya Nabi SAW bersabda 3 kali, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kekuatan itu pada lemparan. Ya, kalau zaman dahulu melempar bisa memanah, bisa lempar tombak. Ya, zaman sekarang mungkin lempar seperti nanas, ya, lempar, ya. Atau melempar lain sebagainya, juga tombak sekarang juga masih, panah juga termasuk, ya. Dan sampai Nabi SAW telah menyebutkan ancaman bagi orang yang sudah punya keterampilan memanah tapi dia tinggalkan. Ya, mangkana lahu ar-rami atau ilmu rami wa tarakahu, ya, falaisa minna au faqat asa Abul Qasim. Barang siapa punya ilmu keterampilan memanah kemudian dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia bukanlah golongan kami dan dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah SAW. Au faqat asa. Ya. Ini rahimakumullah jami'an. Bukan berarti juga memanah tertinggal. Kenapa? Karena nanti ketika munculnya Dajjal pun sudah nggak ada istilahnya senjata-senjata modern, kendaraan-kendaraan, pesawat-pesawat. Kembali apa? Back to nature lagi. Nah, kembali ke hewan-hewan tunggangannya. Ya, yang biasa naik moge nanti naik onta. Ya. Yang biasa naik motor sedang nanti naik kuda. Yang naik mocil nanti naik keledai, gitu kan. Itu hanya contoh aja. Nah, pas naik pesawat nggak ada pesawat. Nah, wah senjata mau AK-47 sekarang M16 nggak ada. Sekarang panah-panahan. Ya, zamannya Dajjal nanti panah-panahan. Roket-roketan nggak ada roket-roketan. Ya, nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Nabi SAW juga demikian. Nabi juga mengambil sebab. Nabi itu pernah waktu itu mau diberi hadiah oleh Abu Bakar dengan onta. Nabi nggak mau. Dan Nabi ingin membeli onta sendiri. Ontanya Nabi namanya Al-Qaswah. Harganya 100 dinar. Harganya 100 dinar. 1 dinarnya kalau kita hitungkan di masa sekarang sekitar 4 gram. 1 gramnya katakan 1 juta. Berarti 100 gram berapa juta? 400 juta. Itu ontanya Nabi. Ya, enggak ada yang mengalahkan ontanya Nabi SAW kecuali salah satu ontanya laki-laki Badu. Ya, dan Nabi gunakan untuk apa? Untuk keperluan, kebutuhan. Nah, Nabi juga demikian. Nabi mahir dalam berkendara dengan kuda. Nabi juga mahir. Ya. Dan onta ini khasnya, ya. Coba sebutkan ayat yang ada ontanya. Ya, santri-santri. Masih juz 30. Coba. Ya, Al-Ghasyiyah bunyinya. Tuh, ayo santri ini mana ini? Bapak yang jawab nih. Nah, kenapa mereka nggak melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Tuh, onta Masya Allah. Onta di zaman dahulu sering digunakan untuk penyusupan.
Ya, kenapa? Karena onta nggak ada suaranya, nggak ada suara pijakan kakinya. Lain sama kuda. Ya, belum lagi kadang kuda meringkik, apalagi keledai. Ada yang bisa menirukan suara keledai? Ini paling ribut. Onta ajib. Ya, satu-satunya hewan yang jalannya kayak onta, ya hanya onta. Ya. Jadi onta kalau jalan kaki depan sama kaki belakang samaan. Jadi kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Ya, coba itu rahasianya kenapa nggak bersuara. Naam. Dan onta sekali minum bisa apa? Bisa apa? 100-an liter lebih ya. Dan sampai dia bisa bertahan 1 pekan bahkan 1 bulan masih kuat. Ini onta. Naam. Makanya jangan ngejek onta. Orang alergi sama orang Arab, alergi sama Nabi Muhammad, onta yang diejek-ejek. Naam, kadrun diejek-ejek. Padahal banyak manfaatnya tuh. Susu onta sama kencing onta bisa untuk kanker. Kadrun ternyata obat penguat syahwat. Tuh kan. Nah, rahimakumullah jami'an. Di sini ya. Adapun kuda ya. Kuda Nabi juga demikian. Nabi mahir mengendarai kuda. Baik dengan pelana ataupun tanpa pelana. Coba sekali-kali antum naik kuda nggak usah pakai pelana. Nih, ini Nabi nggak pakai pelana tetap bisa memacu kuda dengan kencang. Ya, yang pakai pelana juga demikian, pakai pelana aja di kaki digerak-gerakin kuda nggak jalan-jalan. Nah, gimana nggak pakai pelana? Fa ini rahmanallah. Nabi juga pernah naik keledai, menunjukkan apa? Tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menunggangi hewan apapun. Wah ini rahmani rahimakumullah jami'an. Dan apalagi bisa naik kuda bisa sambil memanah. Ya, naik kuda sambil memanah. Nah, kemudian juga Nabi pernah bersabda, ya, hurmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Ya, lemparlah atau panahlah wahai anak-anak Ismail. Ismail dijuluki Abul Arab. Ya, Abul Arab. Sesungguhnya bapak kalian dahulu adalah jago memanah. Siapa yang pertama kali melepaskan anak panah di perang Badar? Siapa? Siapa yang pertama kali melepaskan anak panah dan dia termasuk jago panah? Siapa? Hah? Siapa? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia termasuk jago panah dan ini juga apa? Butuh fisik untuk narik panah saja. Ini butuh kekuatan. Enggak panah-manah, sekali narik panah, 10 meter udah segitu. Nah, ternyata butuh latihan fisik, butuh push up, butuh olahraga untuk bisa narik panah, konsentrasi biar tangannya enggak goyang. Kalau biasanya para aparat untuk latihan, ya tepat-tepatan, akurat-akuratan dan tangannya kuat, biasanya pakai pistol, ya kemudian pelurunya diletakkan di atas pistolnya, misalnya senjata FN. Kemudian nembak target tanpa bergetar dan pelurunya nggak jatuh. Wah ini latihan, ya. Bukan berarti senjata modern dilarang, bukan. Apalagi sekarang ada seperti olahraga airsoft gun diizini oleh pemerintah, tidak mengapa. Atau mungkin ada perkumpulan latihan-latihan seperti ini, ya jangan ditinggalkan. Ya, dan atas izin pemerintah tentunya kita apa? Bukan latihan-latihan yang disembunyikan dan lain sebagainya. Ya, yang diperbolehkan. Wah ini rahmana rahmakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum wa Ramadan. Nah, Ramadan ada padanya ibadah-ibadah yang sangat banyak. Sampai disebutkan oleh seorang ulama salaf, dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, Syahrul Rajab wa Syahr Al-Budhur. Ya. Bulan Rajab
adalah bulan di mana kita bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban huwa syahru as-saqi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram tanaman yang sudah kita tanam dari biji-biji tadi. Wa syahru Ramadan huwa syahrul hisad. Dan bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita panen. Panen apa? Panen amalan yang begitu banyak. Makanya di bulan Ramadan jangan sampai lemah. Ya. Lemah apa? Dari baca Al-Quran. Nabi SAW diantaranya sebagaimana disebutkan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan dijuluki apa? Syahrul Quran. Ya. Juga ada yang menyebutkan bulan Ramadan adalah syahrul it'am wa Al-Quran. Bulannya, saatnya kita banyak memberi makan dan banyak baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran itu butuh fisik. Ya, butuh fisik, ya, butuh tenaga, butuh konsentrasi. Kemudian juga di bulan Ramadan itu juga khas juga diantaranya ada apa? Ada sholat taraweh. Ada sholat taraweh. Nah, di bulan Ramadan ya banyak pintu amalan yang dibuka dan banyak keberkahan yang dibuka. Sejak malam awal bulan Ramadan, sejak saat itu ditutup pintu-pintu neraka, dibukalah pintu-pintu surga, diikatlah setan. Sejak malam itu keberkahan juga dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak malam 1 Ramadan. Ya, malam 1 Ramadan. Barakallahu fikum rahimakumullah. Pernah ditanya Ibrahim bin Adham. Pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa aku sulit untuk menegakkan sholat malam?" Dia menjawab, "Kamu sulit menegakkan sholat malam karena perbuatan maksiat kamu di siang hari." Ya. Juga ditambah Imam Al-Ghazali juga menambahkan resep. Untuk bisa bangun sholat malam hendaknya lakukan qailulah, istirahat di siang hari. Nah, ini untuk menyiapkan fisik kita. Ya. Juga ditambahi oleh beliau, hendaknya Imam Syafi'i juga demikian, kalau pengen kuat sholat malam jangan banyak makan. Ya, kalau pengen kuat sholat malam juga jangan diforsir tenaganya di siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya biar kita bisa kuat bangkit untuk sholat malam, juga siangnya hendaknya qailulah. Juga di antaranya hindarkan makan yang terlalu banyak. Juga hindarkan aktivitas-aktivitas yang terlalu melelahkan di siang hari. Juga demikian untuk sholat taraweh. Biar Anda bisa sholat taraweh ya, atau sholat tahajudnya. Berarti di antaranya apa? Hidupkan sunnahnya qailulah, istirahat di siang hari. Nah, Imam Malik berpendapat qailulah enggak harus tidur merem. Meluruskan kaki, mengistirahatkan tubuh juga termasuk qailulah. Nah, tetapi istirahat, betul-betul istirahat walaupun hanya memejamkan mata sebentar dalam qailulah, ini juga sebagai wujud mengambil sebab agar kuat sholat di malamnya. Ya, terlebih nanti ketika taraweh. Kemudian juga di antaranya juga ketika ada sebagian kaum muslimin saudara kita, mereka punya mindset tapi mindsetnya salah. Kata mereka, tidur di siang Ramadan bagi orang puasa adalah ibadah. Ini dari mana hadisnya? Ya, harusnya dia banyak-banyak ibadah, tidur terus. Habis sholat subuh sampai duhur tidur. Habis sholat duhur sama asar dijamak. Tidur lagi sampai maghrib. Ini bukan ibadah tapi apa? Latihan jadi jenazah. Nah, rahimakumullah jami'an. Juga di antaranya agar ketika ingin menghidupkan malamnya, siangnya jangan terlalu lelah. Dan juga jangan terlalu banyak makan, ya.
Karena makanan dia akan memperberat apa? Tubuh dia. Nah, semakin banyak makan bukan tambah sehat. Semakin banyak makan, semakin dekat dengan penyakit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, sebelum Ramadan Anda perhatikan. Sebenarnya kita ini di bulan Sya'ban ini kita harus banyak-banyak puasa. Imam Senin Kemis bagi yang nggak bisa lebih, atau ditambahi ayam lebih, atau puasa Daud. Ya. Kalau nggak kuat ya Senin Kemis lah minimalnya. Sampai Aisyah telah berkata, aku tidak melihat Nabi SAW puasa yang hampir sebulan penuh, hampir menyamai Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, dan disinilah latihan hati kita juga latihan fisik kita. Sebelum kita puasa Ramadan, ya kita ada puasa Sya'ban dulu, latihan. Ya, try and errornya di bulan Sya'ban. Coba dulu. Dan biar apa? Healing crisis atau direct of cure-nya terjadi di bulan Sya'ban. Ya, ketika masuk Ramadan kita sudah dalam keadaan sudah kuat, tidak kaget dengan puasa. Tidak kaget dengan puasa. Ya, sudah nggak ada healing crisis lagi, sudah tinggal gas saja, sudah nyaman. Berikutnya setelah Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, lihat ini diagramnya bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban kita mulai latihan puasa, hukumnya sunnah. Setelah itu hukumnya wajib di bulan Ramadan. Ini sudah puncak-puncaknya. 29 hari, 30 hari kita puasa. Ya enggak harus puasa kecuali jika ada udzur ya yang dia tidak melazimkan dirinya untuk puasa tidak mengapa. Ya enggak ada udzur wajib puasa. Ya. Kemudian baru turun diagramnya ke puasa Syawal. Ini aja sudah ada hikmah. Ketika menjelang Ramadan, Sya'ban tujuannya apa? Tubuh kita disiapin dulu. Mindset kita, kebiasaan kita sahur dilatih. Kemudian biasa nggak makan di siang hari sudah mulai dilatih. Ya, jiwa kita sudah dilatih, dikondisikan siap menjemput tamu kita Ramadan, tamu yang mulia. Ya, kemudian puasa Ramadan wajib sudah 29 hari 30 hari. Nggak boleh lubang kecuali karena udzur. Kemudian baru turun lagi puasa Syawal. Seandainya Anda nggak pernah puasa di bulan Sya'ban, lihat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Anda akan mengalami hari yang berat-beratnya. Kenapa? Karena belum melewati Sya'ban. Saat itu healing krisisnya Anda ketika itu terjadi di bulan Ramadan. Saat itu Anda lelah. Ya. Ya Allah, puasa Ramadan berat ternyata. Iya, enggak latihan dulu bulan Sya'ban. Ya, puasa hanya setahun sekali, hanya Ramadan, enggak ada puasa sunnah sebelumnya. Kemudian setelah Ramadan padat, kemudian turun bulan Syawal. Jadi seandainya bulan Syawal, puasa bulan Syawal enggak ada, dan dia enggak pernah puasa sunnah yang lainnya, setelah Ramadan tadi puasa langsung makan banyak, rimnya blong. Mulutnya dah semua dimasukin makanan. Tubuhnya juga akan kaget. Makanya sesuai adaptasi Sya'ban, Ramadan turun lagi 6 hari di bulan Syawal. Wah ini juga apa? Di antaranya menunjukkan Islam itu indah. Ya, jangan bilang saya sakit mah gara-gara Ramadan. Oh, sakit mah gara-gara Ramadan, sahurnya apa? Buka puasanya gimana? Ya Allah, 10 hari pertama berat badan saya sudah naik 20 kilo. Lah, dikoreksi dulu. Makannya apa? Nah, habis tarawih sudah 2 ronde, 3 ronde. Pesan martabak ya. Kemudian mentang-mentang tadarusan baca Al-Quran sampai jam 11 lagi, 12 lagi. Pesan nanti nasi goreng, tambahi lagi. Ya, enggak ada kosong-kosong perutnya. Ini rahmani rahimakumullah jami'an. Allah jadikan syariat Islam ini bukan untuk Anda jadi orang sakit. Tapi sebaliknya, justru hikmahnya biar Anda sehat, bersih dari racun, iman juga kuat, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari dosa-dosa yang numpuk pada diri kita. Itu hikmahnya. Ya, Masya Allah, Ramadan kolesterol naik, gula darah naik, berat badan naik, pipi tambah tembem, Masya Allah, ya, dan lain sebagainya. Ini perlu dikoreksi nih orang sholat, ibadah Ramadannya. Nah, dan perlu dikoreksi makanannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhal barakallahu fikum.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin apa nama mau tanya Ustadz, apakah di bulan Ramadan itu cukup kita mengkonsumsi dengan kurma ajwa dengan semangka? Apakah itu cukup dengan energi baik dari bisa menahan lapar dan haus? Ini kodollah wasyafal. Anda mencoba teknik ini tahun lalu itu dalam di Ramadan pertama sampai 10 Ramadan pertama itu bisa menurunkan berat badan 6 kilo ya. Masya Allah. Apakah ini bisa maksudnya bisa mengurangi kadar racun dalam badan atau ada kekurangan dari untuk fisik kita misalnya biasanya kalau puasa itu kan lebih condong rasa haus ya ketimbang lapar gitu loh. Dengan kombinasi yang anak gunakan ini apakah bisa mencukupi di bulan Ramadan dan apakah bisa untuk bertahan menghilangkan rasa lapar pada saat tarawih itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fikum bar. Nah, apakah cukup sahurnya dengan kurma atau kurma dengan semangka? Cukup, ya. Nah, dan sekali lagi kita kuat bukan karena kita banyak-banyakan makan. Banyak makan, banyak sahur, Anda bisa tambah lemes. Ya. Di pagi hari, baik ketika waktu sahur atau waktu makan pagi, kalau pas lagi nggak puasa, itu adalah jam tubuh kita sedang mencuci racun. Mencuci racun organ-organ pada lelah. Ketika organ lelah, kemudian sahurnya Anda ketika puasa, mau puasa atau ada nggak puasa tapi makan pagi, sahurnya berat-berat. Akhirnya apa? Organ sudah lelah nyuci racun ditambahi dengan makanan Anda. Yang berat, jadinya apa? Sudah jatuh ketimpa tangga. Yang naasnya makanannya juga racun juga. Nah, wah ini apa? Akan memperlelah kondisi tubuh Anda. Jadinya apa? Jadinya akan mempercepat penuaan organ. Mempercepat penuaan organ. Sering kami dapati dulu waktu masih di Yaman. Kita lihat waktu itu teman-teman yang sahurnya, menu sahurnya onta sama nasi kebuli sama onta. Ada yang sahurnya ayam nasi, ada yang sahurnya kambing. Lihat, habis sholat fajar apa yang dia rasakan? Badan berat dan mata sangat ngantuk. Lelah. Kenapa? Tubuh sudah nyuci racun lelah ditambahi menu makanan berat, tambah lelah. Ya, harusnya fisik kuat tapi ngantuk. Limpa ikut lemah. Ya, pencernaan lemah, liver lemah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Banyak ibadah-ibadah yang dia nggak datengin. Habis sholat fajar harusnya zikir pagi petang, ternyata zikir pagi petang di bawah selimut. Ya. Harusnya sholat fajar masih bisa mencari nafkah yang mana rezeki dan keberkahan ditebarkan di pagi hari, dia tinggalin. Akhirnya tidur dari ba'dal fajar sampai menjelang adzan zuhur. Ya. Kemudian juga kurma ini diantaranya menu yang ringan untuk dicerna plus membantu organ tubuh untuk mencuci racun. Ingat hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man tasabbah bi sab'i tamratin lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wala sum. Barang siapa yang pagi harinya makan 7 butir kurma, ajwa dalam lafaz ini, dalam lafaz yang lainnya enggak ada ajwanya dan ulama sebagian membolehkan termasuk selain kurma ajwa juga bisa masuk untuk mencuci racun. Dijauhkan dari sihir dan juga mencuci racun. Nah, kemudian kita lihat juga dari kurma kecocokannya ya. Ketika perut kosong, Nabi pilih menu sahurnya seringnya kurma. Anda mau sahur nasi gak mengapa, gak masalah, gak haram, gak makruh. Biar gak salah difahami ya. Sah-sah saja, tapi yang paling perfect adalah kurma. Dan sebagian ulama mengatakan sunnah. Bukan berarti habis makan sate kambing, sahur kebuli, terus ditutup dengan kurma. Udah kurma aja, cukup dah. Kenapa gak pede sih dengan kurma? Nah, 3 biji kurma dari sisi kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Dalam kurma vitaminnya buahnya ada yang mengatakan semua vitamin lengkap ada di dalam kurma. Cuma 2 yang gak ada dalam kurma. Jadi Anda ketika sahur gak perlu minum vitamin warna pink, warna orange,
warna putih, udah kurma adalah vitamin Anda plus kalori Anda. Ya. Kemudian ketika perut kosong, ini ajibnya Nabi pilih menu sahurnya kurma. Sahurnya kurma. Dan ini menunjukkan apa? Yang paling bagus ketika perut kosong itu yang manis-manis. Bagus untuk liver dan limpa. Ya, jangan sahurnya menunya apa? Nasi dan sop brotowali, pahit. Atau sahur pagi-pagi sudah sahurnya rujak. Nah, atau sahurnya pagi sudah sambal terasi sama ikan asin, asin. Atau sahurnya yang apa? Pedes-pedes. Nah, atau masam-masam. Jangan. Ketika perut kosong yang manis-manis. Anda perhatikan pula ketika buka puasa Nabi pakai menu apa? Menu bukannya Nabi apa? Kurma apa? Rutob. Ketika sahur kurma kering. Ketika buka kurma rutob, ini sudah ada hikmah. Karena kalau Anda sahur pakai kurma rutob, kalorinya kurang, cepat habis. Ya, kurma kering kalorinya lebih tinggi dan bertahan lama. Ketika buka puasa pakai kurma rutob, kenapa? Karena dia lebih mudah dicerna dibanding kurma kering. Nabi pilih kurma rutob. Makanya doanya buka puasa apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan basalah tenggorokan kerongkongan ini dengan apa? Dengan kurma rutob. Dan kurma rutob. Kalau nggak dapat kurma rutob, kurma kering, baru air. Di sini ada rahasia. Kenapa Nabi SAW ketika buka pertama kali nggak pakai air, kenapa pilih kurma rutob? Ini juga hikmah. Kata Ibnu Qayyim, ketika perut kosong jangan minum air. Ketika habis hubungan intim jangan minum air. Ketika keluar dari kamar mandi jangan minum air. Ketika selepas olahraga jangan minum air. Ketika Anda tidur malam jangan minum air, coba. Ini ajib ya. Ini ada konsep ilmu kesehatan. Air itu baik dikonsumsi, tapi kalau jamnya salah, caranya salah, ya, posisi minumnya juga salah, konsumsinya berlebihan juga salah, air akan menimbulkan malapetaka. Allah sudah bicara tentang air saja dalam Al-Quran. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebihan. Nih, air aja jangan berlebihan. Nah, oleh karena itu ketika buka puasa Nabi nggak pilih air pertama, tapi kurma rutob. Kenapa kurma rutob? Lebih mudah dicerna. Sekali makan langsung ditebar, tenaga langsung balik. Coba kalau Anda buka puasa, pertama kali langsung ayam, bebek, kambing. Nanti akan kembali jadi tenaga kapan? 6 jam kemudian. Sholat maghrib ngantuk, sholat isya ngantuk, sholat tarawih ngantuk. Melek jam 11 malam. Baru main karambol, main kartu. Jadinya gak tarawih. Ya, tarawih ngantuk. Nasallahu afiyah. Akhirnya banyak ibadah yang ketinggal kalau salah pola makannya juga. Ya. Kemudian juga demikian ini yang sering dilupakan kaum muslimin. Biar masjid, ya, masjid ini biar gak salah kaprah juga. Hati-hati. Dalam riwayat Anas bin Malik, Ibn Abbas dan Aisyah disebutkan kana Nabi SAW yuftiru birutabat qabla yusalliya. Nabi SAW itu buka dengan apa? Dengan kurma rutab. Kapan? Sebelum sholat. Ini penting. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ini sunnah yang dilupakan. Jadi habis makan kurma langsung ke masjid. Bukan habis makan kurma, minum sop buah, pisang goreng, sambosa, masih makan nasi, nanti baru sholat maghrib. Salah. Jadi biasakan Anda buka puasa, udah kurma sudah, selesai, nggak usah dikasih macam-macam. Coba, kalau kita ikuti cara-cara seperti ini, hidup Anda efektif, efisien, higienis, murah meriah. Nah, nggak perlu ketika Ramadan harus sedia uang per bulannya minimalnya 5 juta. Karena menu bukanya anak-anak harus banyak makan biar semangat Ramadan. Salah. Jangan dibimbing anak-anak dengan borju, ya, borjuisme, ya. Ini sederhana nih. Kurma rutab ke masjid. Nah, jangan nanti saya ketua DKM, tak telepon nih muadzin nih. Nah, Pak, Ramadan Pak, kasih kesempatan 20 menit. Orang-orang pada buka. Ini yang salah. Yang benar ajarkan kepada jamaah. Ya, antara adzan dan iqamat, Ramadan atau di luar Ramadan, walaupun bedanya sedikit aja. Ya, untuk apa? Sayang sama mereka. Yang buka silakan buka, tapi jangan lama-lama.
Di luar Ramadan antara adzan iqamat 7 menit misalkan. Ketika Ramadan, ya Allah 20 menit antara adzan dan iqamah. Jangan. Ya. Jadi apa? Biasakan makan kurma kalau Anda ingin tetap sehat. Udah kurma rutop kalau ada. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada hasawatin min ma, beberapa teguk air, bukan segelas air. Hanya beberapa teguk. Kenapa? 12 jam, 14 jam Anda puasa dalam keadaan perut kering, ya badan panas, minum air dikit-dikit dulu. Jangan air 750 mili keluar dari kulkas lagi diminum semua. Krok, 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 krok. Livernya lemah lama-lama. Tapi itu ya. Nah, jadi sekali lagi mindset perlu dirubah. Jangan sampai ada mindset kalau sahur belum nasi berarti belum sahur. Ya, kalau adzan berkumandang belum buka pakai nasi berarti belum buka. Alhamdulillah. Yahdikum ma'asukum. Yahdikum ma'asalibalakum. Bolehkah ketika selesai sholat menggertakkan jari jemari? Selesai sholat menggertakkan gini ya. Jari jemari. Yang nggak boleh itu gini. Ya karena setan mencuri berita dari langit gini. Terus sampai ke atas. Ya, pengen nyuri berita dari langit. Ya, mereka menumpuk terus tinggi. Ya, kalau hanya gini aja boleh, bolehnya boleh-boleh aja. Tapi bukan dalam sholat, ya, kurang kerjaan. Lagi sholat gini-gini. Mau perang nih, mau gelut. Nah, subhanallah boleh-boleh saja. Cuma sekali lagi jangan terlalu sering. Orang yang terlalu sering gerakkan, membunyikan suara terlalu sering, dia khawatirkan sering terjadi apa? Ada penebalan tulang di sekitar daerah tersebut. Ya, ini penuturan sebagian dokter ahli tulang. Ya, mereka yang sering gerakkan, sedihnya khawatir apa? Terlalu sering gesekan dan ada pembengkakan. Ya, bahkan khawatir ada spin, tulang-tulang yang asing muncul seperti gerigi-gerigi. Nasallallahu ya. Kemudian, bolehkah menguncir rambut ketika sholat? Apakah boleh menyetel murotal ketika hendak tidur? Bolehkah memakai cadar gak sampai menutupi mata? Apa ketika sholat? Subhanallah, ketika sholat gak usah pakai cadar. Ya, sebagaimana tawaf, ya gak boleh pakai cadar. Kecuali jika ada orang lewat, khawatir ada fitnah, ya tutupi sebentar aja dari atas misalnya. Ya. Kemudian juga termasuk laki-laki aja sholat menutup wajahnya atau pakai masker juga nggak boleh. Ya, nggak boleh dilepas masker. Udah selesai deh pandemi dah. Nah, nggak usah pakai masker, buka maskernya, sholat ya. Kecuali jika Anda dalam keadaan bersin-bersin, ya kira-kira khawatir orang lain juga ikut kena, ya maka pakai masker jika dibutuhkan. Ya. Kemudian kebiasaan juga orang yang tawaf sebagian jamaah umrah ya mereka pakai cadar ketika tawaf ini nggak boleh, nggak dianjurin, ya nggak dianjurin. Tapi yang diperbolehkan kalau ada seperti kain yang lebih ditutupin di wajahnya, bukan cadar, tapi kain atau mungkin kain tambahan seperti anduk atau apa tutup. Diturunin atau kain tipis dari kepala ditempelin, tutupin. Itu tidak mengapa. Nah, kemudian berikutnya terkait nyetel murotal ketika hendak tidur. Kalau untuk murojaah saja tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengantarkan tidur ini nggak boleh. Murotal sebagai pengantar tidur nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak mengagungkan syiar Islam, ya, tidak mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Kemudian itu dari sisi dalil. Kemudian dari sisi kesehatan juga enggak dianjurin apalagi pakai earphone. Sampai ada yang meninggal walaupun dengerin murotal, ya earphone masih nempel. Ya, ternyata berbahaya. Nah, alhasil ketika memang dengerin murotal,
ya dengerin murotal, tapi untuk murojaah tidak mengapa, tapi sebagai pengantar tidur jangan. Nabi SAW sebelum tidur zikir, bertakbir, bertahlil sampai dikalahkan oleh ngantuknya. Sampai dikalahkan oleh ngantuknya. Ya, nah, bukan Nabi memerintah Aisyah, ya Aisyah, aku agak sulit tidur, tolong dong bacaan Al-Quran sebagai murotal biar aku bisa tidur. Enggak gitu juga. Nah, tapi Nabi apa? Banyak zikir. Banyak zikir. Terkait dengan mengikat rambut hukumnya makruh. Ya, ketika sholat mengikat rambut hukumnya makruh. Nah, kemudian yang ketiga ini dihapus nih, nggak jadi tanya kayaknya. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya, barakallahu fikum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, permisalan orang yang sholat dengan rambutnya terikat itu seperti orang yang sholat dengan kondisi kedua tangannya diikat ke belakang. Ya, innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Nah, dan ini larangan khusus ketika sholat saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Cukup insyaallah. Udah jam 8 kita cukupkan. Yang rame, yang belakang udah rame itu. Udah bunyi piring sama sendok, insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya, dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan kita untuk bisa menjadi manusia yang bisa memaksimalkan Ramadan, mendatangi semua ketaatannya, menjauhi semua larangannya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.